Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Swastiastu mau, Mami, Neni, Yai, Naeni, Naturi, Penyese. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang dan selamat berjumpa di Paroki Santo Antonius Padua Sarmi. Izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Grace dan rekan saya Agnes. Kami berdua akan memandu acara dari awal hingga akhir. Saya ingin menyapa Yang Mulia Monsinyur Januarius Theophilus Matopayo Projo, Bapak Uskup Keuskupan Jayapura, dan para biarawan biarawati. Sekali lagi, selamat datang di Kota Sarmi, terlebih khusus di Paroki Santo Antonius Padua Sarmi. Mari kita berikan aplaus. Selanjutnya, saya juga ingin menyapa pejabat pemerintahan yang terhormat, Bapak PJ Bupati yang diwakili oleh Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Sarmi, yang diwakili oleh Bapak Beni Waku Melena Esos MSI. Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Sarmi, yang kami hormati Bapak Kapolres Sarmi, yang kami hormati Bapak Dandim 1712 Kabupaten Sarmi, yang kami hormati Bapak Sekda Kabupaten Sarmi, yang kami hormati Kepala Bapeda Sarmi, yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sarmi, yang kami hormati Kepala Kemenak Sarmi, yang kami hormati Bapak dan Lanal Kabupaten Sarmi, yang kami hormati dan Ramil 1712 Kabupaten Sarmi, yang kami hormati pula Kepala Distrik Sarmi, yang kami hormati Kepala Distrik Sarmi Timur, yang kami hormati Bapak Kapolsek Sarmi, dan yang kami hormati Kepala Kelurahan atau Kampung Mararena. Selanjutnya saya menyapa para tokoh agama yang kami hormati dan kami kasihi, Ketua FKUB Kabupaten Sarmi, yang kami hormati dan kami kasihi, Ketua Klasis Sarmi Barat, yang kami hormati dan kami kasihi, Ketua Klasis GPDI Kabupaten Sarmi, yang kami hormati dan kami kasihi, Ketua Klasis GBI Kabupaten Sarmi, yang kami hormati dan kasihi, Ketua MUI Kabupaten Sarmi, yang kami hormati dan kami kasihi, Bapak Pendeta Wilayah Gereja Advent Sarmi. Kami juga ingin menyapa untuk tokoh adat yang kami hormati, tokoh-tokoh adat suku Sobei, Kepala suku Isirawa. Yang kami hormati Ketua Flobamora Kabupaten Sarmi, yang kami hormati Ketua IKT Kabupaten Sarmi, yang kami hormati Ketua IKKSS Kabupaten Sarmi, yang kami hormati Ketua Kawanua Kabupaten Sarmi, yang kami hormati Ketua KMB Kabupaten Sarmi, yang kami hormati Ketua Ikemal Kabupaten Sarmi, yang kami hormati juga Ketua Pagarejo Kabupaten Sarmi, serta tak lupa juga seluruh umat Paroki Santo Antonius Padua Sarmi yang kami cintai. Selamat siang. Selanjutnya, izinkan kami membacakan susunan acara yang akan kita lewati bersama. Yang pertama, pembukaan yang baru saja kita lewati. Yang kedua, doa. Yang ketiga, laporan Ketua Tim Kerja HUT Paroki Santo Antonius Padua Sarmi. Yang keempat, sambutan-sambutan. Yang kelima, pemotongan kue dan tumpeng ulang tahun. Yang keenam,
pembagian hadiah-hadiah lomba, dan yang terakhir penutup. Kita melangkah ke acara yang kedua, yaitu doa. Doa akan dipimpin oleh Pastor Tarsi Awe OFM. Kepada Pastor, kami silakan. Mari kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Tuhan kami, Engkau kami puji dan muliakan karena kasih-Mu yang terus-menerus Kau curahkan kepada kami, hamba-hamba-Mu, putra-putri-Mu, yang Kau ciptakan secitra dengan diri-Mu dan terus-menerus Kau cintai dalam hari-hari hidup kami. Kami bersuka cita atas rahmat kehidupan yang terus-menerus Kau limpahkan kepada kami, yang kami terima dan kami jalani dalam suka duka, dalam jatuh bangun, dalam seluruh dinamika yang kami alami dari waktu ke waktu, dari masa ke masa. Engkau tidak meninggalkan kami, tetapi Engkau terus-menerus menyertai, membimbing, melindungi, dan memberkati kami. Kami bersyukur karena berkat-Mu kami berkumpul bersama sebagai putra-putri-Mu untuk merayakan hidup kami, untuk bersyukur atas kasih karunia-Mu, untuk memuji dan memuliakan kebesaran kasih-Mu dalam rangkaian kegiatan kunjungan pastoral perjumpaan dengan Uskup-Keuskupan Jayapura, Gembala Gereja Lokal di Jayapura. Ya Tuhan, kami mengalami kasih karunia-Mu dalam perjumpaan, dalam percakapan, dalam perbincangan, dalam tawaria yang selalu meneguhkan kami untuk terus-menerus mensyukuri hidup, panggilan dan keputusan, tugas dan tanggung jawab kami. Kami bersyukur karena rahmat kasih-Mu kami boleh menyatakan persekutuan kami tanpa sekat-sekat, tanpa batasan-batasan dari semua yang kami lalui di tempat ini. Dari macam-macam golongan, macam-macam suku, kami berkumpul dalam persekutuan. Dan dalam rangkaian kunjungan pastoral Uskup-Keuskupan Jayapura, kami bersyukur atas partisipasi semua pihak, semua yang telah menyumbangkan dengan cara mereka masing-masing apa yang dibutuhkan untuk rangkaian kegiatan ini. Istimewa kami bersyukur atas curahan Roh-Mu yang Kau limpahkan kepada saudara-saudari kami anggota umat yang hari ini menerima sakramen Krisma, yang memampukan dan menguatkan mereka untuk memberi kesaksian iman mereka akan Dikau Allah Tritunggal Maha Kudus di tempat ini, sekarang ini, dalam situasi perkembangan kemajuan yang menantang kami. Kami persembahkan semuanya ini kepada Dikau Allah kami, seraya berharap dan memohon agar limpahan kasih setia-Mu terus-menerus Kau curahkan kepada kami. Ini semua kami sampaikan kepada-Mu ya Tuhan, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat siang. Terima kasih untuk pembelajaran. Baik, terima kasih kepada Pastor Tarsi Awe OFM yang sudah memimpin kita dalam doa. G.
Hari ini saya senang sekali karena yang pertama, hari ini umat banyak sekali. Kira-kira umat dari mana saja ya? Ada yang tahu dari mana? Ada yang dari Boasum. Coba Boasum. Boasum, mana suaranya Boasum? Selamat siang Boasum. Yang dari Bongo, selamat siang. Stasi Nenceng. Kita tepuk tangan untuk kita semua pada siang hari ini. Oh, ternyata saya lupa menyapa umat pusat paroki. Selamat siang untuk pusat paroki. Selain itu, saya juga senang karena hari ini kita juga hari ulang tahun yang ke-15. Pusat paroki merayakan ulang tahun yang ke-15. Selain itu juga, hari ini ada 84 orang yang menerima sakramen Krisma. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk yang menerima Krisma hari ini. Ingat, sudah terima Krisma, tanggung jawabnya besar. Selanjutnya kita akan melangkah pada acara yang berikutnya, yaitu laporan Ketua Tim Kerja HUT Paroki Santo Antonius Padua Sarmi. Kepada Ketua Tim Kerja HUT Paroki Santo Antonius Padua Sarmi, kami silahkan. Shalom, selamat siang umat sekalian. Izinkan saya menyampaikan laporan tim kerja yang kami muliakan Bapak Uskup, Pastor, Suster, juga Frater yang mendampingi dalam kunjungan ini, Bapak Bupati Sarmi atau yang diwakili oleh Kepala Dinas Sosial yang juga beliau merangkap sebagai pelaksana tugas dari Sekretaris Dewan, Bapak Benny Mulena. Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Sarmi, yang kami hormati Kapolres Sarmi, yang kami hormati Dandim 1712 Sarmi, yang kami hormati Sekretaris Daerah, para asisten dan OPD yang sempat hadir pada siang hari ini. Yang kami hormati Kepala Kantor Agama Kabupaten Sarmi, yang kami hormati Ketua FKUB Kabupaten Sarmi, yang kami hormati pimpinan umat dari denominasi gereja yang ada di Sarmi, Ketua MUI, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, tua-tua gereja, ketua-ketua stasi, ketua Kombas yang boleh hadir bersama-sama pada perayaan hari ulang tahun Paroki Santo Antonius Sarmi. Puji syukur layak kita aturkan kehadirat Tuhan yang Maha Pengasih, karena atas kasih dan kemurahannya kita semua masih diberi kesehatan yang baik, bisa berkumpul di tempat ini. Sedikit saya sampaikan tentang latar belakang kegiatan ini, bahwa gereja merupakan tempat bagi persekutuan umat Allah. Hal ini yang mendorong juga Jemaat Katolik Intis Persekutuan di Sarmi, yang mana pada saat itu masih wilayah kecamatan. Dengan hanya beberapa kepala keluarga melakukan ibadah bersama dan terus berkembang hingga pada saat tahun 2008 resmi berdiri sebagai paroki. Sampai hari ini telah berusia 15 tahun. Banyak tantangan yang dihadapi oleh mereka yang merintis, tetapi dengan niat yang sungguh untuk berupaya sehingga dapat membentuk suatu persekutuan umat Katolik di sana. Banyak dukungan juga yang diberikan
terutama di awal Persekutuan Umat Katolik Sarmi dari Gereja Kristen Injili pada saat itu memberikan tempat untuk beribadah, sehingga terjalin hubungan yang baik dalam membina iman umat. Pada perkembangan sekarang ini, dengan denominasi gereja yang ada di Sarmi juga terjalin hubungan toleransi yang baik. Bahkan tidak hanya itu, hubungan baik ini juga terjalin baik antara lintas agama. Maksud dan tujuan, maksud dilaksanakannya kegiatan HUT ini adalah untuk mengenang sejarah berdirinya Gereja Santo Antonius Padua Sarmi. Tujuannya adalah untuk lebih mempererat semangat persatuan di antara umat paroki Santo Antonius Sarmi. Adapun beberapa kegiatan yang dilakukan dalam menyambut HUT di pusat paroki maupun ada yang di stasi-stasi, berupa lomba-lomba dan juga pembinaan bagi calon krisma yang seperti kita ketahui bersama tadi telah diterimakan sakramen bagi mereka umat yang berbahagia di hari ini. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu kami di dalam terselenggaranya acara ini. Ucapan terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Sarmi, DPRD Kabupaten Sarmi, Polres Sarmi, Kantor Agama Kabupaten Sarmi, stasi-stasi di wilayah paroki Sarmi, pimpinan umat dari denominasi gereja di Sarmi, panitia dan umat sekalian, sehingga kegiatan ini boleh berlangsung dengan baik dan lancar. Akhir kata, mohon dimaafkan apabila dalam penyampaian ini ada kata yang salah. Juga selama proses persiapan sampai puncak acara ini ada kekurangan dalam pelaksanaannya. Tuhan yang Maha Baik pasti memperhitungkan niat baik kita semua. Sekian dan terima kasih. Shalom. Kepada Bapak Ketua yang sudah membacakan laporan tim kerja HUT. Tanpa kerjasama dari kita sekalian, kita tidak mungkin melewati beberapa acara yang sangat meriah, mulai dari perlombaan yang diadakan di paroki ini, juga dari penyambutan Bapak Uskup, dan juga acara puncak yang kita lewati bersama hari ini. Kita tepuk tangan untuk kita semua yang berbahagia. Setelah mendengarkan laporan Ketua Tim Kerja, selanjutnya kita akan diselingi oleh tarian kreasi dari Kombas Santa Maria Ratu. Tepuk tangan untuk sekami Kombas Santa Maria Ratu.
Mana? Lanjut. Mari kita berikan aplaus yang meriah sekali lagi untuk anak sekami Komba Santa Maria Ratu. Tadi dari tarian yang saya lihat ada anak kecil satu yang pakai kacamata warna hijau. Dia paling lincah, dia goyang pinggang paling lincah sekali. Sampai heran bisa selincah itu. Ya, ternyata pelatihnya adalah Kakak Grace. Seperti itu. Mari tepuk tangan dulu.
Terima kasih. Selanjutnya kita akan melangkah pada acara yang keempat, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan dibawakan oleh Pastor Paroki Yohanes Batlayeri Projo. Kepada Pastor, saya silahkan. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Uskup Keuskupan Jayapura yang saya muliakan, boleh saya sapa sebagai Monsinyur Yanorius Theophilus Matopayo. Yang saya hormati para pastor, suster, diakon, para frater yang berkenan hadir pada hajatan ini. Yang saya hormati PJ Bupati Kabupaten Sarmi atau yang mewakili. Yang saya hormati para tokoh pemerintah yang tidak sempat saya sebutkan secara lengkap pada kesempatan ini, yang saya hormati. Yang saya hormati para tokoh agama yang hadir pada siang hari ini, yang tidak sempat saya sebut secara lengkap. Dan yang saya hormati para tokoh adat yang berkenan hadir juga pada siang hari ini, yang tidak saya sebut secara lengkap. Yang saya kasihi, yang saya banggakan seluruh umat Paroki Santo Antonius Sarmi, mulai dari stasi Mambramo Raya, stasi Boasung, stasi Bonggo, stasi Nengke, sampai dengan di pusat paroki ini. Sekali lagi, shalom untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan sebagai insan beriman, sebab atas restu dan kasih Tuhan kita semua boleh mengalami kesehatan yang baik dan boleh hadir di tempat ini. Saya percaya itu semua karena kuasa Tuhan. Di belakang saya ada baliho dengan tulisan Ramatama resepsi kunjungan perdana Bapak Uskup Keuskupan Jayapura dalam rangka penerimaan sakramen Krisma sekaligus perayaan hari ulang tahun paroki yang ke-15. Kehadiran, maksud dan tujuan Bapak Uskup di Paroki Santo Antonius Sarmi jelas. Menerimakan sakramen Krisma kepada seluruh umat di paroki ini, tetapi kemudian kita menikmati berkat Tuhan karena paroki kita diberi usia umur yang ke-15. Tepuk tangan untuk kita semua, Bapak Ibu umat sekalian. Dari tempat ini saya mengapresiasi kepada semua pihak, entah itu pemerintah, entah itu agama, gereja, adat, seluruh umat, sebab sudah turut andil berpartisipasi secara aktif dalam seluruh proses, dalam seluruh rangkaian kegiatan kunjungan Bapak Uskup sejak hari Jumat, hari Sabtu, dan berpuncak pada hari Minggu ini. Dari hati yang paling dalam saya menyampaikan terima kasih banyak. Bapak Ibu terkasih, tujuan kehadiran Bapak Uskup juga di Paroki Santo Antonius Sarmi
menerimakan sakramen Krisma kepada sekitar 84 orang. Bapak Ibu, adik-adik terkasih, kalian punya tanggung jawab iman. Kalian punya tanggung jawab iman. Andai kata peristiwa Pentakosta itu tidak terjadi, maka Roh Kudus tidak tercurah di atas para murid atau para rasul. Dan dalam suasana yang amat menarik dan istimewa menurut saya, dalam suasana kebersamaan, dalam suasana persekutuan. Karena itu saya juga percaya bahwa 80-an orang yang menerima sakramen Krisma hari ini, Roh Kudus juga turun di atas mereka. Dan Bapak Ibu, adik-adik terkasih, punya tanggung jawab iman. Mempertanggungjawabkan imanmu dalam kehidupan harian, di mana saja Bapak Ibu, adik-adik berada. Saudara-saudari sekalian, dari tempat ini juga saya mau katakan bahwa hadirnya Bapak Uskup bersama dengan kita, dia bawa persatuan. Dia bawa kebersamaan. Dia hadir untuk membawa persaudaraan. Dan saya rasa itu tampak dalam kegiatan, mulai dari persiapan, perencanaan, sampai pada pelaksanaan. Bapak Uskup tiba di tempat ini. Yang saya pantau, yang saya ikuti mulai dari stasi Boasum sampai dengan pusat paroki, tidak hanya umat atau orang Katolik, tetapi juga saudara-saudari kita dari gereja lain, dari agama lain, yang menerima dan menyambut Bapak Uskup. Maka tadi saya bilang, hadirnya beliau, hadirnya Bapak Uskup, dia bawa persatuan tanpa kita sadari. Dia bawa kebersamaan tanpa kita sadari. Dia bawa persaudaraan di antara kita tanpa kita sadari. Maka Bapak Ibu terkasih, harapan kita semua melalui hajatan ini, melalui momen ini, kita tetap pertahankan hal ini. Kita jaga hal ini. Kita pelihara hal positif ini. Persatuan, persaudaraan, kekeluargaan, toleransi di antara kita, seorang akan yang lain, tanpa harus membeda-bedakan. Itu harapan kita semua. Ketika Bapak Uskup kembali ke Jayapura, ke tempat tugasnya, itu yang kita pegang. Tidak hanya kita pegang, tidak hanya kita hayati, kita wujudkan, kita amalkan dalam kehidupan kita. Setujukah? Yang terakhir, sekali lagi dari hati yang paling dalam, saya menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak, sekali lagi, yang sudah turut andil berkontribusi dalam seluruh rangkaian kegiatan ini. Bapak, Mama, kakak, adik, kamu orang semua, mewakili seluruh umat paroki Santo Antonius Sarmi, saya menyampaikan banyak terima kasih. Bapak-bapak tentara, bapak-bapak polisi yang menjamin keamanan kelancaran lalu lintas, saya juga menyampaikan banyak terima kasih. Dan yang paling terakhir, terakhir terus. Yang paling terakhir saya mengucapkan selamat menikmati berkat Tuhan. Maksud saya adalah di ulang tahun paroki yang ke-15 ini. Semoga dengan berkat Tuhan melalui hambanya tadi, Bapak Uskup Keuskupan Jayapura, kita terus-menerus membangun persekutuan, persaudaraan, dan kebersamaan di antara kita. Ini yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Pastor Paroki yang telah memberikan sambutan. Sambutan yang berikutnya, Bapak PJ Bupati
yang diwakili oleh Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Sarmi, Bapak Beni Wafu Milena Esos MSI. Kepada Bapak kami persilahkan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Mohon izin sebelum membacakan sambutan Bupati, mohon berkenan untuk kami menyampaikan permohonan maaf yang setinggi-tingginya dari Kepala Daerah. Beliau sangat berkenan menghadiri acara syukuran bertepatan dengan kunjungan Kuskupan Jayapura sebagai sebuah kehormatan bagi pemerintah atas kunjungan yang telah dilakukan ke Sarmi. Namun karena satu dan lain hal, Kepala Daerah tidak dapat berkenan hadir sehubungan dengan kedukaan yang dialami oleh keluarga dekat dipanggilnya keluarga terkasih dari Ibu Mas Nembra, sehingga baik pemerintah dipercayakan hadir dalam mewujudkan tanggung jawab negara untuk mewujudkan apa yang diamanatkan dalam konstitusi yang diberikan dalam tanggung jawab menurut Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang dirumuskan dengan urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan yaitu kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksananya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. Pasal 1 ayat 5 dari Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang kemudian pada Undang-Undang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 ayat 1 menyebutkan kesejahteraan yang ingin diwujudkan adalah kondisi terpenuhnya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kondisi terpenuhnya kebutuhan material dan spiritual, material dapat dipenuhi oleh pemerintah, tapi spiritual tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah. Ini merupakan tanggung jawab yang diemban oleh seluruh unsur keagamaan, juga termasuk dalam hal ini Gereja Katolik. Oleh sebab itu, pemerintah daerah menyambut dengan sukacita, menyambut dengan hangat, dan sangat berterima kasih atas kunjungan Bapak Uskup, Kuskupan Jayapura, dan semua yang telah mengambil bagian dalam rombongan bersama Bapak Uskup, juga semua kita yang hadir pada kesempatan ini. Izinkan saya untuk membacakan sambutan Kepala Daerah. Yang terhormat Ketua DPRD, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sarmi bersama seluruh anggota Dewan, yang mulia Bapak Uskup Kuskupan Jayapura bersama rombongan, yang kami hormati Dandim 1712 Sarmi atau yang mewakili, yang kami hormati Kapolres Sarmi atau yang mewakili, yang kami hormati Pastor Paroki Sarmi. Mohon izin menyebutkan Bapak Yohanes Batlayeri Projo, yang kami hormati
Ketua DPP Paroki Santo Antonius Sarmi, yang juga Ketua Panitia, yang kami hormati para asisten dan staf ahli Bupati, yang kami hormati pimpinan organisasi perangkat daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sarmi, yang kami hormati Kepala Instansi Vertikal pada jajaran pemerintah Kabupaten Sarmi, yang kami hormati Pak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Sarmi. Terima kasih, beliau ini sangat setia mendampingi. Yang kami hormati pimpinan badan usaha milik negara dan milik daerah pada lingkup pemerintah daerah pemerintah Kabupaten Sarmi. Yang kami hormati Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama Kabupaten Sarmi dan seluruh anggota. Yang kami hormati ketua-ketua stasi baik dari Buasung, Nengke, Mambramo-Raya. Yang kami hormati Ketua Kombas, Ketua Orang Muda Katolik, Ketua WKRI, dan Ketua Sekami. Yang kami hormati Ikatan Keluarga Toraja dalam Keluarga Besar Paroki Santo Antonius. Yang kami hormati tua-tua gereja, orang tua terkasih yang merintis perjalanan pelayanan gereja Katolik di Sarmi. Yang kami hormati pimpinan tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, pimpinan organisasi sosial kemasyarakatan Kabupaten Sarmi yang hadir. Yang kami hormati panitia dan tim kerja HUT Paroki yang kami hormati, serta yang kami hormati Bapak Ibu saudara-saudari undangan dan hadirin serta umat Tuhan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas kasih dan anugerahnya, sehingga kita semua dapat berkumpul di sini untuk mengikuti acara penerimaan sakramen Krisma dan resepsi perayaan Hari Ulang Tahun Gereja Paroki Santo Antonius Sarmi ke-15 tahun bersama Bapak Uskup yang mulia Bapak Uskup Keuskupan Jayapura Monsinyur Januaris Theophilus Matopai Iyo. Mohon izin menyebutkan dengan hormat orang tua terkasih. Atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Sarmi, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Uskup Keuskupan Jayapura di Sarmi, Kota Ombak. Terima kasih. Selamat saya sampaikan kepada anak-anak kita yang telah menerima sakramen Krisma dari Tuhan melalui hambanya Bapak Uskup, dan selamat Hari Ulang Tahun Gereja Paroki Santo Antonius Sarmi ke-15. Pemerintah daerah turut bergembira dan kita semua karena untuk pertama kalinya ikut merayakan hari yang bersejarah bagi Paroki Santo Antonius Sarmi bersama hambanya Bapak Uskup Keuskupan Jayapura. Kehadiran Bapak Uskup Jayapura di Kabupaten Sarmi pasti membawa berkat dan sukacita bagi umat dan masyarakat di Kabupaten Sarmi. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan dan juga ucapan terima kasih kita atas kunjungan yang mulia Bapak Uskup Keuskupan Jayapura. Hari ulang tahun gereja paroki ini sesungguhnya menandai saat dimana gereja keuskupan kita baru berada pada perintisan ketika berusia 1 tahun hingga sekarang berada pada usia 15 tahun hingga dengan tetap memiliki semangat misioner yang luar biasa. Ini menandakan bahwa kehadiran gereja yang buktinya secara fisik masih dapat kita saksikan sampai sekarang ini
Dalam perayaan 15 tahun ini kami mengajak seluruh umat paroki Santo Antonius untuk meneguhkan kembali semangat membangun persekutuan kita dengan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Perlu diingat bahwa gereja bukanlah sekedar suatu perkumpulan manusiawi belaka, melainkan sungguh merupakan suatu keluarga Allah sendiri. Jadi kita yang bersatu dengan Kristus dalam gereja ditandai dengan Roh Kudus, yakni jaminan warisan. Kita disebut sebagai anak-anak Allah. Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-14. Hadirin yang berbahagia, kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling menghormati, menghargai, kesetaraan dalam pengalaman ajaran agamanya, dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada dasarnya, pemeliharaan kerukunan umat beragama di Kabupaten Sarmi adalah upaya bersama umat beragama dan pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama. Dengan demikian, kualitas kerukunan itu akan sangat berpengaruh besar terhadap integrasi bangsa, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika untuk kerukunan dan persatuan umat beragama di Kabupaten Sarmi yang sudah baik ini dan akan semakin baik dalam mempertahankan kebersamaan kita sebagai warga Kabupaten Sarmi. Akhirnya, pada kesempatan yang baik ini, perkenankan saya menyampaikan dan menekankan kepada kita semua bahwa hak beragama adalah hak asasi setiap manusia yang tidak dapat dikutangi dalam keadaan apapun, bahwa setiap orang bebas memilih agama dan beribadah menurut agamanya, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya yang wajib kita jaga dan pelihara bersama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, izinkan saya menyampaikan beberapa poin bagi kita semua. Yang pertama, HUT Paroki Santo Antonius ke-15 kiranya dapat melaksanakan tugas dan fungsi di tengah-tengah umat serta umat beragama untuk lebih menjalin hubungan kerjasama seluruh umat beragama, menjaga toleransi, saling pengertian, saling menghormati, dan menghargai kesetaraan. Kedua, mari kita sama-sama mendukung dan mensukseskan rencana kegiatan pemerintah daerah yang merupakan agenda nasional yang akan dilaksanakan pada bulan September 2023 di Kabupaten Sarmi, yaitu kegiatan Sahil Teluk Cendrawasih. Yang ketiga, gereja mendukung pemerintah daerah dalam mengembangkan serta menjaga dan mensukseskan pemilihan umum pada tahun 2024 yang akan datang. Yang keempat, sebagai gereja diharapkan dapat menjadi mitra pemerintah dan melaksanakan tugasnya dalam melaksanakan tugasnya. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, saya sampaikan selamat bagi kita semua yang telah menerima sakramen Krisma dan Dirgahayu Gereja Paroki Santo Antonius Sarmi ke-15. Tuhan memberkati kita sekalian. Sekian dan terima kasih. Penjabat Bupati Sarmi, Markus Omans Nembra, Sarjana Hukum Magister Manajemen.
Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Sekretaris Dewan DPRD Bapak Beni Wafumilena Esos MSI. Dari tempat ini, kami seluruh umat Paroki Santo Antonius Padua Sarmi menyampaikan turut berduka cita yang mendalam atas terpanggilnya salah satu keluarga dari Bapak PJ Bupati Kabupaten Sarmi. Selanjutnya kita melangkah pada acara pemotongan kue dan juga tumpeng ulang tahun. Minta maaf. Selanjutnya kita masuk dalam sambutan yang terakhir, sambutan dari Yang Mulia Bapak Uskup Theophilus Matopayo. Kepada Bapak Uskup kami silakan. Halo. Bapak Bupati Kabupaten Sarmi, malam yang diwakili oleh Bapak Eka, Bapak Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang kami hormati Bapak dari Kantor Kemenak yang hadir, bapak-bapak dari tokoh pemerintah yang sempat hadir, juga dari perwakilan gereja tetangga yang sempat hadir pada acara ini. Dan kami hormati juga Pastor Paroki Antonius Sarmi, Dewan Paroki, pengurus Sasi Kumbas, tokoh-tokoh umat Paroki Antonius. Tak lupa saya sapa kepada umat dari Stasi Boasu. Mana suaranya? Stasi Bongo, mana suaranya? Berkaca sama terus. Stasi Nengke, Stasi Mambramuraya. Wah. Umat Paroki Antonius Sarmi, tuan rumah. Ya, terima kasih. Saya menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-15 tahun itu usia remaja ya. Usia remaja, usia akhir barik, usia pancaroba. Ya, usia 15 tahun itu terjadi ada badai dan tufan dalam kehidupan seorang manusia. Itu dari sudut pandang psikologi, karena saya dosen psikologi sehingga saya tahu, saya belajar. Ada 15 tahun itu seorang manusia labil, tidak emosi, tidak mantap. Mudah-mudahan tidak terjadi dalam umat Paroki Antonius Padua. Mudah-mudahan tidak terjadi. Yang terjadi adalah ada persatuan, persaudaraan di antara umat
Itulah yang pertama. Saya titipkan umat Antonius Sarmi kepada pastor paroki, gembalakanlah domba-domba dengan selalu berkunjung, selalu hadir di tengah mereka. Kepada Dewan Paroki, kepada Dewan Stasi, Kombas, supaya selalu melaksanakan tugas untuk memimpin, tugas untuk melayani domba umat di tempat masing-masing. Umat harus berkembang menuju kepada umat yang dewasa dalam iman. Umat harus berkembang sesuai dengan visi misi Gereja Keuskupan Jayapura, membangun gereja mandiri yang misioner. Itu visi gereja kita, membangun gereja mandiri yang misioner. Mandiri dalam hal iman. Umat pertama harus mandiri dalam hal iman. Umat juga pertama mandiri dalam ketenagaan, tanggung jawab dalam kehidupan gereja dengan segala tugas yang ada. Umat juga harus mandiri dalam finansial, membiayai, mengongkosi kebutuhan gereja, pekerjaan dalam gereja. Itu datang dari saku umat. Itulah mandiri. Kalau umat sudah mandiri, perlahan-lahan kita mandiri dan kita mau bermisi. Bermisi berarti kita keluar dari diri kita sendiri. Kita keluar untuk berjumpa dengan kelompok lain. Kita keluar untuk bersatu dengan gereja-gereja yang lain. Kita keluar untuk berjumpa, bekerja sama dengan agama-agama yang lain. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan bahwa persatuan dengan gereja lain sudah terbina, sudah terbangun, dan itu perlu ditingkatkan. Kemarin kedatangan kami dijemput oleh tokoh-tokoh umat jemaat dari GKI kalau tidak salah, juga dari perwakilan gereja. Ini sebagai satu tanda bahwa kita mau bersaudara, kita mau bersatu dengan gereja-gereja yang lain. Sesuai dengan doa Yesus, biarlah mereka bersatu. Gereja-gereja sudah waktunya untuk bersatu. Bersatu untuk melaksanakan misi Tuhan Yesus, yaitu misi penyelamatan. Selain kita bersatu dengan gereja-gereja, kita juga bersatu bekerja sama dengan pemerintah daerah yang ada. Gereja adalah partner pemerintah. Kita bekerja sama, kita mendukung kegiatan program dari pemerintah. Karena itu syukurlah bahwa ada tokoh-tokoh umat sekarang atau sudah beberapa tahun lalu sudah mengelola sekolah TK, SD, SMP. Mari beri tepuk tangan untuk mereka. Ya, tepuk tangan untuk mereka. Ini adalah satu tanda bahwa gereja Katolik juga mau mengambil bagian dalam pembangunan masyarakat, terutama dalam pendidikan, pembinaan generasi muda, menjadi satu generasi yang berkualitas. Saya harap supaya ke depan tokoh-tokoh umat, tokoh-tokoh Katolik agar supaya tetap eksis mengelola sekolah menjadi sekolah yang berkualitas, menjadi sekolah yang berdaya saing, supaya dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat. Ini adalah tanda
sumbangsi bahwa orang Katolik, tokoh-tokoh Katolik juga ada untuk membangun daerah ini, membangun kabupaten ini. Demikian juga saya tetap mengajak umat untuk tetap bekerja sama dengan agama yang lain, agama Islam, agama Hindu, Buddha. 22 Mei 2023 saya ada di Sekeru Fakfak. Di sana mau merayakan peringatan 129 tahun Gereja Katolik di tanah Papua melalui misionaris Pater Lekok Karmanfil. Ternyata bahwa umat Islam melalui tokoh-tokohnya sangat berjasa untuk menerima misionaris almarhum Pater Lekok Karmanfil. Pertama kali ia menginjakkan kaki di tanah Papua, justru umat Islamlah yang menerima. Dan sampai sekarang di Fakfak, mari kita ke Fakfak untuk belajar membangun kerukunan, membangun persatuan, membangun perdamaian, persaudaraan. Kita tidak usah pergi jauh-jauh. Fakfak, Sekeru adalah contoh tempat untuk membina kesatuan, persatuan, kerukunan. Juga saya dengar bahwa bupati yang lalu telah mendapat penghormatan sebagai bupati yang berhasil memelihara kerukunan beragama. Maka baik juga bahwa pada tanggal mungkin bulan-bulan berikut saya datang antar PGGP, pimpinan gereja-gereja Papua. Karena 21 Juli saya akan dilantik sebagai ketua PGGP, maka saya akan datang mengantarkan mereka ke Sarmi. Ini tolong titip kepada bupati, kepada pemerintah, kita mau belajar bagaimana masyarakat Kabupaten Sarmi membangun persaudaraan, kerukunan umat beragama. Kita mau belajar dari sini. Dan sesudah itu kita juga mau ke Sekeru Fakfak supaya persaudaraan, persekutuan, kedamaian tetap ada di mana kita hidup bersama-sama. Karena itu semua yang hadir, umat semua selalu bersatu, selalu bersekutu seperti yang kita alami sekarang ini. Kita adalah bersatu. Gereja Katolik satu, kudus, Katolik dan apostolik. Jangan pernah lupa. Satu, kudus, Katolik, apostolik. Tidak boleh lupa. Itu ajaran resmi gereja. Maka kita tetap junjung persatuan itu. Umat semua, saya ucapkan selamat berbahagia atas ulang tahun umat semua, atas ulang tahun paroki. Semoga ini merupakan perwujudan iman, persaudaraan, kerukunan dari kalian. Hendaknya terus berlanjut sampai sekarang, sampai nanti. Besok hamba yang hina ini akan kembali ke Jayapura bersama rombongan. Berkat Tuhan ada di sini. Berkat Tuhan ada bersama dengan umat. Berkat berlimpah-limpah Tuhan selalu menyertai semua umat dalam hidup dan karya secara pribadi, keluarga, kombas, stasi, paroki, tapi juga berkat untuk daerah ini bersama dengan para pemimpin daerah, bagian pemerintahan, bagian keamanan, agar supaya kita terus melangkah bersama-sama membangun negeri ini menjadi suatu negeri kabupaten yang lebih baik, adil, makmur, damai, sejahtera,
untuk waktu yang mendatang. Terima kasih banyak untuk semuanya, untuk semua pihak yang telah menerima kedatangan kami di tempat ini pada kunjungan pertama. Saya bersama rombongan terima kasih atas semua pengorbanan, atas waktu, atas B1, B2, atas kaki 1, kaki 2, kaki 4. Terima kasih semuanya. Tuhan tetap memberikan yang terbaik untuk semuanya. Salam. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Yang Mulia Bapak Uskup yang sudah memberikan sambutan. Kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu pemotongan kue dan tumpeng ulang tahun. Untuk itu kami mengundang Pastor Paroki Santo Antonius Padua Sarmi untuk tampil ke depan. Kami mengundang PJ Bupati atau yang diwakili oleh Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Sarmi. Ketua DPRD Kabupaten Sarmi atau yang mewakili Bapak Kapolres Sarmi, Bapak Dandim 17-12 Kabupaten Sarmi, tokoh gereja dalam hal ini Bapak Simon Boleng, Bapak Thomas, Bapak Kabelen, Bapak Felix Yanto, Mama Gawi, Mama Tobi, Mama Kopong, Bapak Doni Keban, Bapak Agus Saleda, Bapak Sapire, Ibu Berta, Ibu Berta Lantik. Kemudian yang terakhir Ibu Leni atau Mama Kristo. Kemudian perwakilan dari ketua-ketua wilayah atau stasi. Sekali lagi perwakilan dari ketua wilayah atau stasi untuk segera tampil ke depan. Kami mengundang semua umat dan hadirin yang terhormat, kita bangkit berdiri, kita sama-sama menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Kami mengundang Bapak Pastor Paroki untuk tampil ke depan, Bapak Uskup. Untuk pegang pisau bersama-sama, kita akan menyanyikan lagu Potong Kue bersama-sama.
kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong tumpengnya, potong tumpengnya, potong tumpengnya sekarang juga, sekarang juga. Ya mungkin Bapak Ibu lihat kenapa tidak ada menyalakan lilin. Kita sudah coba tapi angin tidak bisa. Jadi terpaksa langsung kita potong saja kuenya dan juga tumpengnya. Seperti itu. Ya, bagaimana prosesnya? Pemerintah. Selanjutnya Ya, kue yang pertama ini ke siapa? Dewan DPRD Kabupaten Sarmi. Ketua DPR, ya. Mewakili. Ketua DPR atau mewakili? Mewakili. Bapak Kapolres Sarmi. Yang berikutnya Bapak Kapolres Sarmi. Bapak Kapolres, ada? Atau yang mewakili. Selanjutnya Bapak Dandim 17 Kabupaten Sarmi. Ya. Terus, Selanjutnya tokoh gereja. tokoh gereja, siapa? Gereja. Dari? Tokoh gereja dari Bapak Simon Boleh. Mewakili untuk semua tokoh gereja. Jadi nanti tinggal disuap untuk semua tokoh gereja yang tadi sudah disebutkan. Seperti itu. Alat penutup ganti. Yang berikutnya ketua IKT. Ketua IKT. KT sendok tidak ada. Masa jangan takut sama Kemudian perwakilan dari stasi yang mewakili stasi Buasum. Langsung. Kalau memang tidak ada stasi Meke, Terus jadi masuk orang di Mapos terbalik Bapak. selanjutnya kue yang di tangan silahkan dimakan kecuali yang perwakilan. Saya mohon Bapak minta maaf untuk tokoh agama, Bapak bisa siap dari Bapak Safire. Nanti yang terakhir Bapak Pastor Paroki yang menyuap tokoh gereja. Seperti itu. Iya.
Kepada orang tua, thanks you. Bos. Selanjutnya foto bersama dulu. Sebelum foto. Terima kasih banyak untuk para tamu undangan. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Terima kasih. Sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, para tamu undangan yang terkasih, kita telah sampai di penghujung acara, yaitu penutup sekaligus ramah tamah dan makan siang bersama. Sebagai doa penutup sekaligus doa makan, kami mengundang Pastor Aventinus Jenaru OFM untuk memimpin kita dalam doa makan sekaligus doa penutup. Pada Pastor kami silakan. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita akhiri seluruh rangkaian acara kita pada siang ini dengan doa. Mohon berkat Tuhan atas makanan yang sebentar kita akan nikmati, dan sekaligus doa untuk menutup seluruh rangkaian pertemuan kita. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kami kembali memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan, karena Engkau begitu baik. Dengan caramu Engkau senantiasa melimpahkan berkat dan rahmat, sebagaimana yang kami butuhkan untuk kehidupan kami. Dan secara khusus kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, karena Engkau telah menyertai kami, menemani kami dalam perjalanan hidup kami hingga saat ini. Secara khusus Engkau telah menemani perjalanan pertumbuhan dan perkembangan Paroki Santo Antonius Sarmi ini. Hingga hari ini kami boleh merayakan usianya yang ke-15. Semua perjalanan, suka duka, jatuh dan bangun yang dialami dalam proses pertumbuhan dan perkembangan itu, kami serahkan kepadamu. Tetapi di balik itu semua kami yakin dan percaya Engkau selalu ada bersama kami, menguatkan kami dalam usaha dan perjuangan kami untuk membuat gerejamu yang ada di Paroki Santo Antonius Sarmi ini semakin hari semakin bertumbuh kuat dan kokoh. Terima kasih atas hari yang sangat luar biasa ini ya Tuhan. Engkau menganugerahkan kepada kami rahmat-rahmat, karunia-karunia sebagaimana yang kami perlukan, secara khusus untuk saudara-saudari kami yang pada hari ini menerima sakramen Krisma. Semoga Roh Kudus yang telah mereka terima
menggerakkan, menguatkan mereka untuk terus menjadi saksi-Mu di mana saja mereka Kau utus. Dan pada kesempatan ini ya Tuhan, kami hendak mengakhiri seluruh rangkaian kegiatan kami. Kami mohon semoga perjumpaan, kebersamaan yang telah kami rayakan dalam beberapa hari ini menambah kuat persaudaraan dan kekeluargaan kami, sehingga kami boleh terus berjalan bersama sebagai satu keluarga di dalam Engkau sendiri. Karena itu berkatilah kebersamaan seluruh umat-Mu yang ada di paroki ini. Juga berkatilah seluruh usaha dan perjuangan mereka dalam rangka membangun keluarga mereka, dan juga dalam rangka membangun gereja-Mu yang ada di paroki Sarmi ini. Dan di akhir dari seluruh rangkaian kegiatan ini ya Tuhan, kami hendak menyantap hidangan yang telah disediakan. Kami mohon semoga berkat-Mu yang suci dan kudus tercurah ke atasnya, ke atas kami semua yang akan menyantapnya, juga ke atas saudara-saudari kami, seluruh umat-Mu yang dengan berbagai cara memberikan sumbangan yang berarti untuk bisa mengadakan makanan dan minuman ini. Semoga karena berkat yang sama, kami pun boleh semakin kuat berjalan bersama untuk membangun kehidupan kami menjadi lebih baik dari hari ke hari. Karena itu hadirlah bersama kami ya Tuhan, limpahkanlah berkat-Mu yang kudus dan suci ke atas kami semua, ke atas makanan dan minuman ini, juga ke atas perjalanan pulang kami masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Pastor Aven yang sudah memimpin doa penutup sekaligus doa makan. Dengan demikian, maka berakhirlah acara hari ini. Sebelumnya kami berdua mohon maaf jika ada salah kata, banyak kesalahan dari awal hingga akhirnya acara ini. Kami menyadari bahwa kami hanyalah manusia biasa, pasti akan melakukan kesalahan juga. Seperti tema kunjungan perdana Uskup Keuskupan Jayapura dalam rangka penerimaan sakramen Krisma dan perayaan ulang tahun paroki yang ke-15, maka dengan ini semoga kebersamaan kita, kekeluargaan kita, dan juga toleransi di antara kita selalu dijaga. Fiamau, selamat siang, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Perlu saya sampaikan untuk aturan meja makan biar tidak terjadi kesalahan. Untuk meja yang menggunakan taplak biru kuning itu untuk Bapak Uskup dan juga para tamu undangan. Yang bagian sebelah kanan saya menggunakan taplak warna biru itu untuk tamu undangan yang beragama Muslim. Sedangkan umat paroki menggunakan meja yang ada di belakang. Ya, makanan disediakan di meja di belakang tenda. Seperti itu. Mohon menjadi perhatian umat paroki. Yang meja, sekali lagi saya ulangi, meja biru kuning, dan selamat menikmati jamuan kasih bersama. Pembagian hadiah akan dilaksanakan setelah makan siang. Sekali lagi pembacaan nama-nama pemenang lomba dan pembagian hadiah akan dibagi setelah makan siang. Sebagai selingan dan menghibur kita di siang hari ini, kami undang
tarian dari Boasum. Boasum ada? Boasum. KKT? Ada tarian dari KKT, kami silakan. Sekali lagi ada tarian dari KKT, kami silakan berlatih ke depan. Sekali lagi. Kolesterol. Masih ada beda penampilan. Mohon perhatian untuk umat sekalian yang sedang direncanakan di belakang. Di belakang ada disediakan 5 meja. Untuk itu perhatian untuk umat agar tidak bertumpuk di satu meja, tetapi bisa antri di meja-meja yang lain. Sekali lagi untuk umat sekalian, di belakang disediakan 5 meja. Untuk itu umat bisa mengantri di meja-meja yang lain. Terima kasih. Tarian dari KKT bisa bersiap-siap di belakang. Ada kah? Borong makan, tarik rokok lagi. Kesepadan rokok sudah. Kami percaya